Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ananda Soleh Soleha, Ananda yang hebat. Jumpa lagi bersama Bu Yunita di mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pada minggu ini kita akan belajar tentang surah Al-Quraisy, ya. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang surah Al-Quraisy. Pasti Ananda sudah pernah ada ya yang menghafal, membaca, atau bahkan mendengarkan surah Al-Quraisy ini ya. Mari kita simak dengan baik. Surat Al-Quraisy adalah surat yang menduduki posisi ke-106 dalam Al-Quran. Surat Al-Quraisy ini terdiri dari 4 ayat. Surat ini termasuk ke dalam golongan surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di kota Mekah. Makanya dinamakan surat Makkiyah. Nah, surat Al-Quraisy ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah surah At-Tin. Nah, ternyata anak-anak, nama surah Al-Quraisy ini diambil dari ayat pertama yang berbunyi Li'ilafi Quraisyin. Ada kata yang terakhir yaitu Quraisyin. Ya, Quraisy. Ini ternyata nama suku atau kaum yang tinggal di kota Mekah yang mendapat kepercayaan untuk menjaga Ka'bah. Mungkin anak-anak sudah tahu ya, Ka'bah itu tempatnya di mana? Di Mekah, yang biasa untuk menunaikan ibadah haji, ya. Nah, maka dari itu tugas menjaga Ka'bah ini nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kaum Quraisy, sekaligus menjadi sebuah kehormatan bagi kaum Quraisy karena apa? Karena mereka satu-satunya kaum yang diberi kepercayaan untuk menjaga Ka'bah, ya. Mungkin juga karena keistimewaan suku Quraisy sehingga Allah menurunkan satu surat khusus, ya, dan tidak menyebutkan suku manapun di dalam ayatnya, yang disebutkan hanya suku Quraisy. Oke, yang selanjutnya Ananda Soleh Soleha, kita akan bersama-sama mendengarkan cara membaca surah Al-Quraisy dengan baik. Mari kita sama-sama menyimak dan mendengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, ayat pertama Allah menjelaskan tentang kebiasaan yang dilakukan kaum Quraisy. Kebiasaan ini merupakan nikmat yang diberikan Allah kepada kaum Quraisy. Nah, apa kebiasaan itu? Kebiasaan itu adalah berdagang. Jadi nih anak-anak soleh soleha, kaum Quraisy pada musim dingin mereka pergi ke wilayah Yaman.
Di Yaman mereka mengambil barang dagangan berupa kain sutra, rempah-rempah, dan barang dagangan yang lainnya ya, yang bisa dijual di negeri Syam pada saat musim panas. Nah, sedangkan saat musim panas, kaum Quraisy ini pergi ke wilayah Syam. Di Syam mereka mengambil barang dagangan juga berupa buah-buahan untuk dijual kembali ke negeri Yaman. Kemudian pada ayat ketiga, kaum Quraisy diperintahkan untuk menyembah Allah, Zat yang pemilik rumah suci, yaitu Ka'bah. Dan Ka'bah ini harus dijaga oleh umat Muslim maupun kaum Quraisy. Maka kemudian pada ayat 4 ini menjadi alasan ya mengapa kaum Quraisy itu diperintahkan untuk menyembah Allah. Karena apa? Karena mereka telah diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari rasa lapar, kemudian mereka telah diberikan rasa aman dan perlindungan dari musuh-musuhnya saat mereka melakukan perjalanan dagang. Nah, maka dari itu kita menjadi paham ya kandungan surah Al-Quraisy. Ananda Soleh Solehah, ada 3 poin kandungan surah Al-Quraisy. Yang pertama, surah Al-Quraisy ini menjadi peringatan bagi kaum Quraisy karena atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kaum Quraisy ya. Lalu yang kedua, apa nikmat yang diberikan Allah itu? Yaitu nikmat berupa keamanan, kemakmuran, dan ketentraman hidup ya. Nah, yang terakhir poin nomor 3, yaitu wajib bagi kaum Quraisy untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Nah, Ananda Soleh Soleha dapat ditarik kesimpulan ya dalam Quran Surah Al-Quraisy yang telah Ibu jelaskan tadi. Kesimpulannya yaitu Surah Al-Quraisy adalah surah ke-106 dalam Al-Quran. Surat ini menjelaskan kebiasaan orang Quraisy, yaitu apa? Pergi berdagang. Pada musim dingin, kaum Quraisy berdagang ke Yaman ya. Sedangkan pada musim panas, kaum Quraisy berdagang ke negeri Syam. Allah memberikan nikmat berupa keamanan dan ketentraman hidup, yang dengan nikmat itu Allah memerintahkan kepada kaum Quraisy untuk menyembah Allah dan tidak boleh menyekutukannya dengan apapun ya. Nah, semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan hikmah dalam surah Al-Quraisy ini ya, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kita sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, nikmat sehat, nikmat rezeki, dan nikmat-nikmat lainnya. Maka dari itu kita wajib sebagai umat muslim menyembah kepada Allah, Zat pemilik segala kekuasaan ya. Nah, itu mungkin kesimpulannya. Kemudian Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Ananda Soleh Solehah ya, yang telah menyimak pembelajaran surah Al-Quraisy ini dengan baik. Kemudian Ibu akhiri
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.